Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan sensor detak jantung atau pulse sensor ya, seperti ini bentuknya yang saya gunakan. Dan nantinya saya akan sambung ke Arduino Nano, dan untuk library yang saya gunakan dan program yang sudah saya upload di Arduino Nano yang saya gunakan supaya tidak terlalu lama buat videonya, jadi sudah saya upload duluan. Untuk library yang saya gunakan, saya coba geser ke atas dulu ya, pulse sensor playground. Jadi untuk sensornya ada di ini banyak macamnya. Jika kontrolernya berbeda, ada Uno R4, ISP32, NRF52, dan banyak lagi nih. Cuma di sini saya menggunakan yang BPM yang ini ya, pulse sensor BPM, karena saya ingin melihat hasil dari pembacaan sensor ini ditampilkan di GUI, berupa GUI ya, tampilan GUI di aplikasi processing, dan sudah ada contohnya juga di processingnya. Jadi saya pilih yang ini. Terus di sini untuk website ada di bagian atas ya, yang baris 29, nama library, pengaktifan interrupt, define ini ya, output tipe ada dua, ada serial. Kalau defaultnya itu serial ya, kita rubah ke processing visualizer supaya bisa diterjemahkan oleh program yang ada di aplikasi processing. Untuk input dari sensor ada di A0, sedangkan untuk pulse blinknya ini ada di pin 13. Pulse width 5, thresholdnya 550. Ini bisa diatur tergantung atau sesuai yang kita butuhkan ya. Setup untuk baud rate-nya 115200. Pengaturannya seperti ini. Feed on pulse ada di pin 5 tadi nih. Bukan pin 5 ya, ada 5 jumlahnya. Pulse sensor jika tidak ada, maka LED ini akan berkedip di pin 13. Jika ada, dia langsung ke program utama untuk pembacaan sensor. Nah, ini output sensor maksud saya. Terus yang ini pulse sensor show start of beat. Jadi ini akan ngeloop dari atas ke bawah di void loopnya ini. Kalau untuk sensornya sendiri di bagian top layer ya, ini biar ntar supaya lebih jelas. Nah, ini di bagian top layer tengah sebagai transmitter LED atau cahayanya ya, sedangkan penerima cahayanya atau receivernya ada di bagian yang ini. Ini kalau di zoom jadinya kayak gini, bisa dah ini supaya lebih fokus. Tidak bisa ya, mentok segini. Nah, mentoknya segini, tidak ada tulisan di sensornya, tidak ada tulisan ya, cuma ada apa ini, ada nomor pin kayaknya, ada nomor pin sensornya kayaknya. Coba saya fokuskan lagi. Iya, kayaknya ada nomor pinnya ini, pin kaki sensornya, cuma gak kelihatan.
Sedangkan di bottom layer, nah ini di bottom layer ya, di bottom layer sebelah atas yang S ini adalah output sensor, tengah plus 3-5 volt maksimal, min atau ground. Kalau yang C, kodenya C ini kapasitor tentunya ya, kapasitor, resistor, sedangkan D2. Saya coba perlihatkan diodenya ini, kelihatan enggak ya? Kode dari ini enggak terlalu kelihatan. Kelihatan enggak? T4. Coba saya zoom lagi, bisa enggak? Terus difokuskan. Belum kelihatan ya, agak susah memang. Nah ini T4 ya, diodenya T4. Yang ini T4, sedangkan controller ada di bagian ini 32181801 ya, 01 ya. Nah intinya sudah kelihatan ya ini ya, cuma posisinya aja ini kebalik. Nah ini sudah sangat jelas, nilai resistornya juga jelas ya. Nah sekarang saya akan sambung ke laptop. Saya sambung ke laptop. Ini saya supaya kelihatan, matikan lampu yang ada di kamera supaya tidak mengganggu sinyal dari sensor ya. Ngadepnya ke atas bagian top layer yang harus kita sentuh. Kalau basah mendingan dikasih semacam penghalang ya, supaya tidak terkena air atau keringat. Setelah di-upload jangan lupa pilih Arduino yang saya gunakan, Arduino Nano, dan ada di COM7. Jadi sesuaikan dengan yang digunakan. Jika Uno, rubah ke Uno dan set ada di port berapa. Jika sudah, saya akan close saja supaya tidak lemot laptopnya ini. Nah sekarang untuk di aplikasi processing ya, yang saya gunakan 4.3. Ini sudah ada juga di contoh library-nya, sudah ada. Sub programnya ada keyboard mouse, radio button, skill bar. Ini juga bisa dirubah ini. Nanti tampilannya itu seperti apa saya akan coba. Dan untuk save as, R untuk reset. Jadi ini penekanan di keyboard ya. Ini gak ada pengaturan apapun, langsung di play aja. Program yang ini tidak saya rubah, sedikit saya bawa atau saya gunakan program bawaan dari contoh library-nya. Jadi ini saya tidak rubah sedikit pun ini. Tinggal klik play dan untuk lama waktu penampilan programnya atau tampilan programnya sesuai kecepatan laptop yang kita gunakan ya. Kebetulan laptop saya ini memang sangat tidak cepat, jadi ya kayak gini. Nah ini tampilannya, kita tinggal pilih ada di COM berapa. Jika ingin refresh serial port tinggal pilih yang bawah ini. Untuk refresh
COM atau port yang ada di laptop kita ya, atau di PC. Jika sudah, tinggal pilih COM 7 kan dengan yang ada ya. Kita gunakan skalanya makin besar makin kecil, jadi bisa dicoba. Terus nilai BPM ada di sini, nilai BPM-nya IBI. Nah, IBI di sini nih harus dicari, ini sih nggak tahu, saya cuma pengen lihat apa. Kalau saya nyalakan pengaruh enggak nih? Penerangan saya nyalakan, wah ngaruh ya. Jadi memang harus saya matikan ini apa namanya di kamera. Saya akan coba sentuh sensornya berapa BPM. Untuk skala kita bisa pilih nih. Nah, tinggi kecilnya grafiknya ya. Seperti ini. Ada di kurang lebih 80 BPM ya. Posisi saya duduk ini. Jadi naik turun lah. Dan untuk kalibrasi ini seharusnya dikalibrasi dengan alat yang memang untuk melihat detak jantung, untuk pembanding, sebagai pembanding, karena ini bisa dibilang alat ukur sudah. Satuannya BPM. Seumpama tidak sama dengan alat ukur yang kita gunakan, kita harus kalibrasi. Kalibrasinya kayak gimana? Harus memodif program. Jadi cara termudahnya itu harus dimodif programnya jika tidak sama dengan alat ukur yang kita gunakan. Kalau seumpama ini langsung kita gunakan untuk mengukur detak jantung tanpa dikalibrasi, biasanya pembacaannya itu lebih tidak benar ya. Karena kalau alat ukur itu sebelum dijual atau digunakan seharusnya dikalibrasi dulu supaya tidak terjadi salah pengukuran. Kalau cuma ngukur panjang lebar ya masalah, salah sedikit. Tapi kalau alat yang kayak gini umpamanya butuh presisi yang tinggi, harus dikalibrasi dengan alat yang benar. Kalau ini kan rakitan atau buatan sendirian, jadi harus dikalibrasi. Nah, seperti ini. Jadi penggunaan sensor ini harus ditutup ya, harus ditutup di wadah, diwadahi, baru nanti tangan kita itu masuk ke dalam wadah yang ada sensornya ini. Kalau nggak ditutup, jadinya seperti ini ya, 37 tanpa ada tanpa ada jari. Jika ada cahaya, maka BPM ini nanti akan naik. Nah, langsung 177. Otomatis walaupun sudah dikalibrasi sensornya atau alatnya yang sudah dibuat, pembacaannya tetap error. Sama dengan alat ukur yang lain juga sama kayak gitu. Jadi harus sesuaikan dengan tipe sensor yang kita gunakan dan cara pembacanya kayak gimana. Karena kebetulan yang ini menggunakan receiver untuk cahaya yang diterima, intensitas cahaya yang diterima terus dikonversi untuk menjadi nilai BPM. Jadi sangat berpengaruh atau terpengaruh dari cahaya yang ada di luar. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk penggunaan sensor pulse sensor yang tipenya kayak gini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.